Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini membawa kita ke sebuah rumah yang hangat. Rumah Maria dan Marta di Betania, tempat Yesus disambut dengan kasih sebagai seorang sahabat. Dua saudari ini menunjukkan dua cara mencintai. Marta dengan pelayanannya yang sibuk, dan Maria dengan duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, kisah ini bukan tentang membandingkan mana yang lebih baik di antara keduanya. Bukan soal menilai mana yang lebih aktif atau mana yang lebih pasif. Tidak, tetapi lebih dari itu. Yesus mengundang kita untuk memeriksa dari mana pelayanan itu bersumber. Kita mendengar tadi, Marta melayani, tetapi hatinya resah, penuh kekhawatiran. Maria diam, tetapi hatinya penuh. Maka saudara-saudari yang terkasih, yang ditekankan Yesus bukan aktivitas atau keheningan itu sendiri, melainkan kualitas kehadiran, hati yang terarah, yang mampu mendengarkan dan tinggal bersamanya. Orang yang sibuk melayani apakah baik atau tidak baik, kita tidak bisa mengatakan baik tidak baik begitu saja. Ketika orang sibuk melayani, kemudian isinya mengeluh, mau memaksakan apa yang menjadi kehendak dirinya, ketika tidak didapat kemudian mengeluh, kemudian menjadi resah, maka itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Ketika orang hening, diam, kelihatannya berdoa, apakah itu baik? Belum tentu juga. Bisa jadi ketika orang diam berdoa, isinya adalah memaksa Tuhan, mendikte Tuhan dengan segala kepentingannya, dengan segala kemauannya. Ketika tidak didapat kemudian protes kepada Tuhan, kemudian mengeluh kepada Tuhan, itu juga tidak baik. Maka sekali lagi, bukan soal aktivitas apa, bukan soal aktivitas atau keheningan sendiri, tetapi soal kualitas kehadiran, soal hati yang terarah, yang mampu mendengarkan dan tinggal bersamanya. Maria telah memilih bagian yang terbaik, kata Yesus. Apa maksudnya? Maria menghadirkan dirinya secara utuh di hadapan Tuhan. Ia memberi waktu, ia memberi perhatian dan hatinya untuk sabda yang menghidupkan. Maka sekali lagi saudara-saudari yang terkasih, duduk di kaki Tuhan bukan hanya soal doa kontemplatif dalam arti yang sempit. Duduk di kaki Tuhan bisa berarti menempatkan Tuhan di pusat. Dan ada banyak cara menjadi Maria di tengah dunia yang sibuk. Di dalam doa, di dalam kesetiaan yang sederhana, di dalam kemurahan hati yang tidak terlihat. Saudara-saudara yang terkasih, kita masing-masing memiliki peran di dalam gereja. Ada yang di garis depan mungkin kalau boleh dikatakan demikian, para imam, biarawan-biarawati, para katekis, pengajar. Ada yang mendukung dari belakang, dari balik layar, dengan doa-doa mereka, dengan kemurahan hati mereka, dengan dukungan, dorongan, semangat mereka. Setiap kita memiliki peran masing-masing. Setiap kita memiliki tugas masing-masing. Tidak semua harus di garis depan, tidak semua di belakang layar. Tetapi yang penting adalah bagaimana mengisi peran kita, memberikan ruang bagi Tuhan di dalam kita berperan di dalam gereja. Dan saudara-saudara yang terkasih, itu artinya ketika kita sibuk melayani, kita tahu bahwa kita melayani untuk Tuhan. Kita tahu bahwa kita melakukannya dengan tulus. Kita tahu dan mau untuk memberi ruang bagi Tuhan. Kita mau memberi kesempatan bagi Tuhan untuk bersabda. Bukan hanya kita terus berbicara, entah secara verbal dengan kata-kata, ataupun dalam pikiran dan hati kita. Dan kemudian memaksa Tuhan untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak kita. Kita juga bisa berperan di dalam keheningan, di dalam doa kita, mendoakan mereka yang aktif
berperan di dalam gereja, memberikan dukungan dalam doa, barangkali juga di dalam dana, kemurahan hati kita, mungkin juga tenaga kita, materi yang kita miliki, dan segala macam hal lain yang bisa kita berikan. Tetapi yang penting adalah kita di dalam apapun peran kita itu, kita memberi ruang dan kesempatan untuk Tuhan berbicara dan kita mendengarkan. Bukan kita terus berbicara dan sibuk di dalam hati dan pikiran kita sehingga Tuhan tidak punya waktu, tidak punya ruang untuk berbicara kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, semoga Injil hari ini sungguh mengingatkan kita bahwa hidup bersama Tuhan bukan hanya soal apa yang kita kerjakan. Bukan hanya soal apa yang tampak luar, tetapi bagaimana kita hadir. Dan semoga lewat pilihan kecil yang kita buat, entah doa, entah perhatian, entah pelayanan, entah dukungan setia bagi sesama, bagi gereja, bagi masa depan gereja, kita pun ambil bagian dalam duduk di kaki Tuhan. Dan kita pun memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari kita.